Selamat berjumpa kembali para sahabat Insanis. Hari ini saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda semua di hari Jumat 18 Juni hari ini, di mana Allah memberikan kita kehidupan, kesempatan, talenta, bakat dan waktu untuk mengumpulkan harta di surga. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat pekan ke-11 hari Jumat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau memberikan kesempatan, Engkau memberikan kehidupan, Engkau memberikan bakat dan talenta kepada kami untuk terus berusaha mengumpulkan harta surgawi di dunia ini. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, tuntun kami, terangi kami untuk melihat kesempatan mengumpulkan harta surgawi itu. Karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, suatu waktu ada seorang bapak yang bekerja sebagai pegawai negeri, tetapi dia mau menceritakan sebuah pengalaman yang membuat dia bahagia. Dia katakan begini, Pastor, saya mau curhat, tapi curhat saya ini mau menceritakan kebahagiaan saya, sukacita saya, kebanggaan saya sebagai orang beriman. Apa itu, Pak? Dia katakan begini, Pastor, gaji saya sangat terbatas. Tetapi sejak saya mau menjadi pegawai negeri, saya mempunyai satu janji kepada Tuhan. Kalau saya jadi pegawai negeri, saya akan memberikan sumbangan saya, persembahan saya untuk membangun gereja di kampung saya. Maka sejak dia terangkat menjadi pegawai negeri, dia menyisihkan 500.000 setiap bulan untuk pembangunan gereja di kampungnya yang sangat sederhana itu. Dan ketika dia mulai melihat ada sebuah perubahan, gereja itu mulai nampak, mulai kelihatan ada bangunan, meskipun sederhana tetapi sudah berdiri sebagai sebuah gereja. Ada sebuah kebanggaan, ada sebuah sukacita, dan dia mengatakan, inilah sebuah sukacita, inilah kebahagiaan, inilah sungguh-sungguh kegembiraan saya yang tidak bisa dilukiskan. Bahwa dari kesederhanaan, dari kekurangan, dari keterbatasan dia sebagai pegawai negeri, dia mampu mengumpulkan sedikit demi sedikit, memberikan sedikit demi sedikit untuk membangun sebuah gereja yang sederhana di mana orang-orang di kampung itu bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Itulah sukacitanya, itulah kegembiraannya, itulah kebanggaannya sebagai orang yang terbatas, sebagai orang yang sederhana, tetapi mampu mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk sebuah gereja Tuhan, rumah Tuhan yang sederhana dan dipakai oleh saudara-saudaranya untuk beribadah. Saudara-saudara terkasih, Bapa itu mengumpulkan harta di surga. Dia mengumpulkan harta di bumi, dan harta di bumi itu dibawanya ke surga. Injil hari ini memberikan kita sebuah pencerahan, peneguhan, kekuatan, di mana Tuhan bersabda, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tidak sulit
untuk mengumpulkan harta di surga. Meskipun hidup kita di dunia, tetapi ternyata kita bisa mengumpulkan harta untuk dibawa ke surga kelak. Kita merintis harta kita di bumi ini dengan mentransfernya ke surga. Sangat sederhana. Pikirkan dengan baik apa yang saya bisa buat untuk kebaikan sesama saya dan berkenan kepada Tuhan. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang dapat kita lakukan. Ini yang saya lakukan berguna bagi sesama saya, maka itu mengumpulkan harta di surga. Jangan pernah berkata atau selalu dikatakan oleh orang-orang lain, harta tidak dibawa ke surga. Kita tidak mungkin mengumpulkan harta lalu kita membawa ke surga. Tetapi Injil hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa harta di bumi bisa dibawa ke surga. Caranya adalah menitipkan ke gereja, menitipkan pada orang-orang yang membutuhkan, meluangkan waktu kita untuk mendengarkan sesama kita, meluangkan waktu kita untuk mengumpulkan kebaikan, meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, meluangkan waktu kita untuk menolong sesama kita, meluangkan waktu kita untuk membangun rumah Tuhan dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Kita sebetulnya tahu bagaimana mengumpulkan harta di surga. Tapi kadang-kadang kemauan kita melarang kita, membatasi kita, menghalangi kita untuk membuktikan apa yang menjadi niat kita untuk mengumpulkan harta di surga. Setiap malam kita berdoa, beribadah. Setiap minggu kita datang ke gereja, beribadah. Di sanalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya buat untukmu dan untuk sesama? Itulah cara mengumpulkan harta di surga. Tuhan, pendapatan saya terbatas. Saya hanya bisa memberikan ini untuk sesama saya. Tuhan, pendapatan saya kecil. Hanya ini yang bisa saya sumbangkan untuk pembangunan dan pelayanan gereja. Tuhan, saya tidak mempunyai harta. Saya mempunyai tenaga Tuhan. Saya mempunyai pikiran. Saya mempunyai keterampilan. Tuhan, pakai saya untuk pelayanan kasih kepadamu dan kepada sesama. Itulah cara-cara sederhana mengumpulkan harta di surga. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita diberi kesempatan, kita diberi waktu, kita diberi talenta, kita diberi bakat, kita diberi cara berpikir kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk sesama, dan itulah harta yang berharga di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.